Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah majlis tafsir Illiyin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan maghfirahnya untuk kita semua. Kajian tafsir di majlis tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 23 ayat 33 maaf ya, halaman 131 Al-An'am ayat 33. Kita bahas tajwidnya satu ayat saja. Qad qalqalah sugro, ada huruf dal yang sukun di tengah-tengah kalimat, jadi dipantulkan secara ringan. Qad na'lamu inna gunna, nun bertasdid gunna itu mendengung, tahan dua ketukan. Mad silah qasir, ada huruf ha didahului huruf hidup, nunnya kan hidup, jadi hu-nya dibaca panjang dua ketukan. Nahu la yahzunukalla zunukalla, alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Ini kalau dalam penulisan mushaf Utsmani, di sini ada kaidah hadaf. Hadaf itu dihilangkan, dibuang. Yang dibuang itu huruf lam. Jadi alif lam lam. Lam yang pertama dihadaf, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Jadi sebetulnya asalnya ada dua lam di situ. Di kalladzi alif lam samsiyah, di mantabi iya, yaku mantabi wawu, lu mantabi wawu. Ini kalau mau berhenti di sini boleh. Ini disebut waqaf sili, atau ada yang menyebutnya waslul aula gitu. Waslul aula itu kalau diwasolkan, disambung itu lebih baik gitu. Boleh berhenti kalau disambung lebih baik gitu. Fa inna gunna hum idhar safawi, mim sukun bertemu dengan lam secara terpisah. Jadi mimnya dibaca jelas, biar terdengar jelas, tahan dua ketukan. La mantabi alif yukadzibu mantabi wawu wala mad badal. Karena sebetulnya setelah lam itu ada alif. Nah, ini pun dalam kaidah Rasam Utsmani disebutnya kaidah badal. Kaidah badal itu ada, yaitu ada satu huruf di situ yang asalnya alif diganti dengan harokat berdiri. Makanya disebut mad badal itu. Badal itu ganti gitu. Walakin gunnah namun alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Mad badal. Kalau kita menulisnya bukan menulis Al-Quran nih Pak. Kalau Bapak lagi menulis surat aja gitu,
Ini setelah do itu ada alif itu. Dalam kaidah bahasa Arab begitu. Tapi kalau menulis Al-Quran nggak bisa seperti itu. Jadi kaidah bahasa Arab harus tunduk kepada penulisan Al-Quran. Karena kalau kaidah bahasa Arab itu kan hasil pemikiran seseorang. Tapi kalau kaidah penulisan Al-Quran bukan seseorang, tapi konsensus para sahabat waktu itu, Pak. Kesepakatan gitu. Walakin naumu limi matabiya bi'a matabi alif ya mad badal. Matabi dengan mad badal itu sama-sama dibaca panjang dua ketukan. Tarkik itu tipis karena ada lafdul jalalah. Nah, lafad Allah lebih spesifiknya huruf lam didahului kasroh. Lafad Allahnya dibaca tipis nah, kalau sugro hadun mad arid li sukun. Haknya dibaca kecil tuh hadun, bukan yajhadun. Kalau pakai hak besar yajhadun itu berjihad, Pak, berjuang. Kalau yajhadun hak kecil itu sebaliknya menentang, mengingkari. Ikhwan fillah arsadakumullah. Qad sungguh na'lamu kami telah mengetahui. Siapa kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini nih Pak, khitabnya, perkataan ayat ini secara tekstual itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam redaksi bebasnya begini, wahai Muhammad, sesungguhnya kami, kata Allah, sudah mengetahui. Tentu dengan pengetahuan yang sangat sempurna gitu ya. Allah itu kan al-alim ya, zat yang maha mengetahui. Innahu sesungguhnya la yahzunuka. Nah, lamnya lam taukid itu Pak. La sungguhnya yahzunuka. Al-huzn itu sedih Pak. La yahzunuka sungguh akan menjadikan engkau sedih. Apa yang akan menjadikan Nabi Muhammad itu sedih? Alladzi yaqulun itu. Apa yang senantiasa mereka katakan gitu. Siapa mereka di sini? Adalah orang-orang musyrik Mekah gitu. Jadi perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh akan menjadikan Rasulullah itu bersedih. Nah, ini kalau melihat asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya ayat ini, bahwa Abu Jahal itu berkata kepada Nabi Muhammad itu, wahai Muhammad, saya itu tidak mendustakanmu gitu. Tidak mendustakan individumu, pribadimu gitu. Tapi yang saya dustakan itu adalah ajaranmu, risalahmu yang kamu bawa gitu. Kan orang-orang musyrik Mekah itu menggelari ya, atau melabeli Nabi Muhammad itu Al-Amin, Pak. Jadi secara pribadi mereka sangat percaya kepada kejujuran, keamanahan Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak percaya dengan risalah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Nah, maka turunlah ayat ini nih sebagai sebuah berita informasi dari Allah bahwa orang-orang musyrik Mekah itu akan senantiasa menjadikan Rasulullah itu dalam posisi huzn, dalam posisi bersedih. Bahkan bukan dalam posisi huzn aja, dalam posisi al-khauf, takut. Kita sering sampaikan ada perbedaan antara sedih dengan takut. Kalau sedih itu sifat hati atas peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu gitu Pak. Umpamanya ada orang yang meninggal atau seseorang ditinggalkan oleh orang yang dicintai, sedih dia. Tapi kalau khauf, takut, itu sifat hati terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Itu takut miskin gitu, takut lapar, takut sakit. Nah, itu kan belum terjadi sebetulnya. Nah, jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah itu selama Rasulullah SAW berada di Mekah, bahkan setelah hijrah Rasulullah ke Madinah pun itu selalu saja menjadikan Rasulullah itu bersedih hati. Fa innahum, nah ini kabar gembira dari Allah untuk Nabi Muhammad, menghibur gitu Pak. Fa innahum, bahwasanya mereka orang-orang musyrik Mekah, la tidaklah yukadzibunaka, nah itu yukadzibuna, tidaklah mereka itu mendustakan engkau, walakin akan tetapi ad-dolimina, mereka itu orang-orang dolim, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, senantiasa mengingkarinya. Jadi kalau dibahasakan kita begini, wahai Muhammad, kata Allah itu, sebetulnya engkau itu jangan terlalu sedih gitu atas sikap perlakuan orang-orang musyrik Mekah terhadap dirimu. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu percaya secara ini, percaya kepada dirimu. Jadi kalau kepada pribadi Rasulullah, pribadi Pak ya, itu mereka percaya. Tetapi kalau kepada kerasulan Nabi Muhammad dan terhadap wahyu Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad atau terhadap syariat Islam, mereka tidak percaya. Jadi Allah menghibur Nabi Muhammad gitu, jangan terlalu bersedih lah, karena mereka itu mendustakan saya, kata Allah itu, mendustakan ajaran Islam yang saya berikan kepada engkau untuk disampaikan. Mereka itu mendustakan ayat-ayatku, bukan mendustakan pribadimu gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu Pak. Jadi kalau dibanding-banding orang-orang musyrik Mekah, orang-orang jahiliyah baheula, itu masih mending Pak dibanding dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik hari ini. Kalau orang-orang musyrik hari ini bukan hanya mendustakan risalah Nabi Muhammad, tapi mendustakan juga pribadi Nabi Muhammad itu Pak. Mereka menghina pribadi Nabi Muhammad. Jadi kalau dulu Nabi Muhammad sering mendapatkan perlakuan buruk, itu dipicu oleh ketidakpercayaan dan dipicu oleh kebencian mereka terhadap risalah Nabi Muhammad. Jadi bukan begini Pak, bukan mereka membenci Nabi Muhammad lalu membenci risalahnya, bukan begitu.
Awalnya mereka membenci risalahnya dulu, kemudian berimbas membenci kepada pribadinya. Kalau orang jahiliyah dulu begitu. Nah sekarang mah nggak begitu. Di samping membenci risalahnya, kemudian berimbas ke pribadinya, ya banyak juga orang yang membenci pribadi Nabi Muhammad, kemudian berimbas kepada risalahnya gitu. Makanya kan banyak lah penghinaan, pelecehan, tuduhan-tuduhan miring terhadap Nabi Muhammad hari ini. Walaqad dan sungguh-sungguh kudzibat, nah itu. Ini fi'il madi majhul. Disebut majhul, majhul jahil itu kan bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Disebut majhul itu karena pelakunya tidak nampak gitu. Padahal ada. Kalau maklum begini Pak, kadzdzaba itu. Kadzdzaba itu mendustakan. Kalau kudziba didustakan gitu Pak. Kalau mendustakan itu kata kerja aktif. Kalau didustakan kata kerja pasif itu. Jadi sungguh-sungguh kudzibat telah didustakan siapa? Rusulun. Banyak rasul atau seluruh rasul. Min qablik, sebelum engkau wahai Muhammad. Ini kan menghibur juga nih dari Allah. Perlakuan seperti itu atau pengingkaran terhadap risalah-risalah yang dibawa olehmu itu bukan hal baru, bukan hal aneh. Dari dulu juga semua nabi dan rasul itu didustakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah makanya mestinya hari ini dakwah itu ya belajar meniru para nabi dan rasul itu. Bagaimana meniru para nabi dan rasul itu? Mereka berpegang teguh kepada prinsip. Mereka tidak menjual prinsip, sehingga diakibatkan berpegang teguh kepada prinsip para nabi dan rasul itu seolah-olah mengundang munculnya reaksi negatif dari orang-orang musyrik. Sementara hari ini banyak para penceramah itu tidak berpegang kepada prinsip, akhirnya ya disukai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bahkan umat Islam pun ikut seperti itu. Wasiya meuid ustadna viral cenah. Jelema kafir wae resepna kasih eta cenah. Justru kalau disukai oleh orang kafir, oleh orang musyrik, dakwahnya perlu dipertanyakan Pak gitu. Kenapa? Kan dakwah itu mengobati. Mengobati itu biasanya rasanya sakit gitu, sakit. Kalau saya ibaratkan begini, ada orang yang tangannya terluka, tergores pisau, lalu kemudian diberikan alkohol atau bensin. Itu kan perih itu Pak, perih. Tapi perihnya itu insya Allah menyembuhkan Pak, mengobati itu, mengobati. Jadi kan jangan dibiarkan ketika tangan terluka itu, karena takut perih jangan dibiarkan tidak diobati. Ya harus diobati Pak, sekalipun resikonya perih kalau ingin sembuh. Nah orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu sakit, hatinya sakit itu. Maka ketika diobati dengan dakwah itu ibaratnya tadi alkohol untuk mengobati luka lah, atau bensin biasa mungkin, atau apalah untuk mencuci luka. Nah sekalipun perih, sakit hati itu ya harus dilakukan. Kenapa? Karena kan fungsi ulama itu sama dengan fungsi para bintang itu. Bintang-bintang itu kan punya fungsi
Satu, zinatun fis sama, menghiasi langit biar indah. Ulama pun begitu, punya fungsi untuk menghiasi dunia biar indah, biar aman, nyaman, tentram itu. Ya kalau nggak ada ulama-ulama yang lurus di dunia sudah semerawut ini. Yang kedua, ya tadi fungsi bintang itu kan untuk menunjuki jalan, untuk memberikan arah, gitu, memberitahu arah. Bahkan bintang itu bisa memberitahu musim, Pak. Kan dulu itu kalau orang tua dulu ketika muncul bintang ini, nah sepertinya ini nih akan menghadapi musim angin, akan menghadapi musim kemarau, kan dulu begitu. Sama ulama pun punya fungsi untuk memberikan arah, petunjuk. Makanya yang namanya ulama itu mestinya mewarnai, jangan diwarnai itu. Mestinya mempengaruhi, jangan dipengaruhi. Ya bagaimana kalau ulama dipengaruhi oleh penguasa atau diwarnai oleh masyarakat? Ya bisa rungkad alam dunia, Pak. Kemudian yang ketiga, fungsi bintang itu kan rujuman lisayatin, untuk melempari setan-setan gitu kan. Makanya kan ada di Al-Qur'an bintang Syihab, bintang api. Fungsinya untuk melempari setan. Nah, ulama pun fungsinya untuk melempari setan-setan yang bersemayam dalam hati manusia. Otomatis kalau dilempari itu kan sakit itu. Makanya karena sakit bereaksilah sifat-sifat setan itu dengan reaksi yang negatif, melawan itu. Nah mestinya seperti itu kalau ulama itu berpegang kepada prinsip. Jadi setelah didustakan para nabi, para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, baru maka bersabarlah, tentu dengan kalau dikaitkan dengan ayat lain tuh dengan sobron jamila, dengan kesabaran yang indah, yang cantik gitu. Atau di ayat lain itu kan ada isbiru wa sobiru wa robitu gitu. Ada juga pastobiru, itu pakai to itu malah Pak, pastobiru itu kalau sudah menggunakan pastobiru itu kesabarannya kesabaran tingkat tinggi itu Pak, kesabaran yang tiada batasnya gitu lah. Nah sabar di sini adalah sabar yang kan sering kita katakan begini. Sabar itu kan ada 3 macam, Pak. Pertama ada sabar terkait ujian-ujian yang menimpa diri kita, sifatnya duniawiyah, lahiriah duniawiyah. Ada ujian menimpa diri kita nih, fisik kita atau harta kita, itu disikapi dengan sabar yang sifatnya lahiriah duniawiyah. Ada sabar itu menjauhi maksiat, itu yang disebut dengan sabar dari itu. Ada sabar dalam rangka melakukan ketaatan, itu yang disebut dengan sabar untuk Pak itu. Jadi ada sabar dari kemaksiatan, ada sabar untuk ketaatan. Ya sekarang saja Bapak kalau nggak sabar, dages hayang baralik atuh. Mending sarewe di rumah ngagojot, ngarengkol, ngopi kan gitu. Maka dituntut adanya kesabaran dalam melakukan ya, ibadah ketaatan kepada Allah. Jadi baru maka bersabarlah wahai engkau wahai Muhammad ala atas apa kudzibu, pendustaan wa udhu, wa dan udhu,
penganiayaan hatta sehingga atahum datang kepada mereka nasruna. An-nasr itu pertolongan, nasruna pertolongan kami. Jadi batasan sabar dalam berdakwah itu diantaranya kalau pertolongan Allah itu sudah datang gitu Pak. Kan sering orang mengatakan begini, wah sabar mah ada batasnya gitu. Nah kalau dalam dunia dakwah batasnya sabar itu kalau pertolongan Allah sudah datang gitu. Pertolongan Allahnya itu ada dua, bisa saja Allah memenangkan dakwah itu, seperti terjadi Fathul Mekah, itu ditaklukkannya kota Mekah. Atau bisa saja batasannya itu atau pertolongan Allahnya itu ketika orang-orang yang menentang dakwah itu dibinasakan oleh Allah. Nah itu Pak, batasan kesabarannya seperti itu. Nah, kan banyak orang itu baru berdakwah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, karena tidak didengar lari lah. Ada orang berdakwah baru menggunakan 1 metode, 2 metode, 3 metode, karena enggak didengar ditinggalkan gitu. Ada orang berdakwah hanya baru beberapa model dakwah gitu, karena tidak ada yang mengikuti lalu banting setir gitu Pak. Kan kebanyakan orang-orang yang gagal dalam dakwah itu begitu Pak. Kebanyakan para pendakwah mereka mestinya mewarnai malah jadi diwarnai, mestinya mempengaruhi malah dipengaruhi karena tidak sabar itu Pak. Maunya setahun dakwah pengikutnya 100.000 gitu Pak. Padahal kalau lihat para nabi rasul dulu, Nabi Nuh itu kan 950 tahun hanya belasan orang, itu 1000 tahun kurang 50 gitu, belasan itu. Dan itu akan ditegur oleh Allah Pak kalau orang tidak bersabar itu, seperti ditegurnya Nabi Yunus Pak. Karena Nabi Yunus itu marah dengan sikap kaumnya yang menentang risalah yang disampaikannya. Beliau kan lari menuju Bahtera itu kan tanpa ada izin dari Allah itu Pak. Jadi Allah belum mengizinkan Nabi Yunus meninggalkan mereka. Nabi Yunus kecewa, marah, lalu tinggalkanlah kaum Ninawa itu. Dihukum oleh Allah tuh. Apa dihukum itu? Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Ketika Nabi Yunus itu dilemparkan ke lautan, Allah kirimkan ikan yang sangat besar, lalu diterkamlah oleh ikan itu. Itu sebagai sebuah hukuman karena beliau meninggalkan kaumnya. Walaupun lamun cek urang maah ente salah gitu. Itu kalau parameter kita manusia. Tapi menurut ukuran Allah, karena Nabi Yunus itu tidak perginya tanpa izin Allah, itu dianggap sebagai sebuah kesalahan itu. Nah mestinya belajarlah dari situ. Kita dalam menyebarkan itu, Islam itu belajar dari situ, belajar kesabaran. Jadi sampai datang pertolongan Allah. Banyak yang menafsirkan pertolongan Allah di sini adalah bisa saja Allah memenangkan perjuangan dakwahnya itu sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu masuk Islam berbondong-bondong. Dalam surat An-Nasr tuh, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepadamu wahai Muhammad pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah
dan dibukakannya lebar-lebar pintu gerbang kota Mekah gitu. Atau yang kedua bisa saja pertolongan Allah itu karena mereka tidak mau mendengar, sudah dilakukan berbagai macam cara tapi terus mendustakan, ya Allah binasakan mereka, diganti dengan kaum lain yang baru yang lebih baik kan gitu Pak. Wala dan tidaklah mubaddila, nah badal itu ganti Pak, dan tidak ada perubahan li kalimatillah. Lamnya itu lam kai ini, li untuk, maaf ya, li kalimatillah, untuk kalimat-kalimat Allah, atas perkataan-perkataan Allah, atas ketetapan-ketetapan Allah. Artinya begini nih, hukum sunnatullah ini akan terus berlaku, berlanjut sampai kapanpun. Apa hukum sunnatullahnya itu? Pertama nih, orang yang menyampaikan dakwah risalah Allah, risalah Islam, itu pasti akan didustakan itu Pak, pasti. Makanya kan Nabi mengatakan dalam hadisnya, orang yang paling besar permusuhannya adalah para nabi, para rasul. Jadi jangan dikira menjadi nabi dan rasul itu dicintai. Cuman biasanya setelah mereka wafat dicintai, bahkan dikultuskan gitu. Ketika masih hidup mereka dibenci Pak. Itu sunatullah yang pertama itu. Kemudian sunatullah yang kedua, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memperjuangkan, mendakwahkan agama Allah gitu. Itu pasti Allah tidak akan merubah janji itu Pak. Jadi siapapun yang memperjuangkan agama Allah akan ditolong oleh Allah. Lalu muncul pertanyaan, loh banyak kan orang yang meninggal ketika memperjuangkan agama Allah. Ya jangan dipahami bahwa meninggal mereka itu sia-sia. Bisa jadi dengan meninggalnya itu Allah ingin menyelamatkan keimanannya, ketakwaannya kan begitu. Ayat 35. Wa in kana wa'dan, in jika kana keadaannya, kaburo, nah kaburo itu besar kan, berat tuh, alaika atas engkau, i'raduhum pengingkaran mereka. Jadi kalau dalam terjemahan bebasnya begini Pak, loncat gitu Pak. Wa in kana kaburo i'raduhum, wa in kana i'raduhum kaburo alaika. Nah gitu Pak, kalau ingin mudah memahaminya begitu. Tapi jangan dirubah ayat Al-Qur'an, jangan dirubah. Jadi seandainya pengingkaran mereka orang-orang kafir itu dirasa sangat berat olehmu wahai Muhammad, fa in istata'ta, maka jika istata'ta engkau punya istitoah, punya kemampuan, angta betagi, nah ibtigo itu kan mencari, berusaha. Karena di sini dikaitkan dengan kata nafako. Nafako itu lubang. Jika engkau punya kemampuan untuk membuat lubang fil ardi, di bumi. Jadi nafako itu kan nanti dari kata nafako itu muncul kata infak, muncul kata munafik kan, muncul kata nafkah itu Pak. Nafkah itu bukan pakai kaf, bukan pakai ka, pakai ko Pak, itu sebetulnya pakai ki itu. Nafkah itu
atau munafik. Orang munafik disebut munafik itu asalnya katanya napako, itu melubangi Pak, karena orang munafik itu orang yang punya banyak lobang. Ketika dia itu melakukan kemunafikan, maka untuk menyembunyikan kemunafikannya dia akan masuk dari satu lubang keluar dari lubang yang lain. Itu kayak tikus itu kan banyak itu Pak. Kalau Bapak telusuri lubang tikus kan di luarnya mah hiji Pak ta, tapi di dalamnya kan pajuriwat ta. Itu untuk menyembunyikan diri, itu untuk melarikan diri. Nah, orang munafik itu seperti itu. Mereka sudah mempersiapkan jalan-jalan untuk melarikan diri. Atau infak. Nah, infak, orang yang mengeluarkan harta disebut infak. Karena secara lahir ya Pak ya, orang yang berinfak itu kan melobangi hartanya. Tapi secara hakikat hartanya tidak berkurang gitu. Cuma nampak secara lahir saja. Hakikatnya tidak berkurang. Secara lahir hartanya itu berkurang. Pamannya nih, ada orang punya beras 1 ember, lalu diambil diinfakkan 2 gelas, itu kan berlobang tuh, dekok gitu, dekok berlobang. Secara lahir berkurang tapi hakikatnya tidak. Atau seorang suami memberikan nafkah kepada istri, disebut nafkah itu karena memang secara lahir nampak berkurang tapi sebetulnya tidak berkurang. Jadi maka jika engkau mampu untuk membuat lobang fil ardi, di bumi, maksudnya lobang untuk melarikan diri wahai Muhammad, atau sulam itu tangga Pak, engkau mampu membuat tangga fis samai, untuk lari ke langit Pak, ke ujung langit kan itu tuh. Fatatihim, lalu mendatangkan kepada mereka bi ayatin, 1 ayat. Nah, ini adalah sebagai sebuah peringatan dari Allah khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umumnya kepada kita, bahwa seberat apapun rintangan tantangan dalam berdakwah, ya kita jangan lari dari medan dakwah gitu Pak. Jadi nggak usah lari melobangi bumi ngumpet gitu Pak, atau nggak usah lari membuat tangga untuk menembus langit gitu Pak. Hadapi saja gitu Pak, hadapi saja. Atau teruslah berjuang untuk memperjuangkan agama Allah itu. Kenapa? Karena kalau tetap ingin berdakwah, mau lari kemanapun, mau di tempat manapun, ya seperti itu Pak. Jadi ini Bapak umpamanya dakwah nih di GBI, lalu mendapatkan penolakan karena dakwahnya benar gitu. Mau lompat ke Jakarta, kalau dakwahnya benar tetap saja akan mendapatkan penolakan Pak. Mau dimanapun tempat berdakwah akan menghadapi reaksi yang negatif. Kalau tadi dakwahnya itu berpegang teguh kepada prinsip, kecuali lamun dakwahnya banting setir, jadilah tukang lawak Pak. Kalau Bapak jadi ustadz jadi tukang lawak, bisa tong jauh-jauh ke luar negeri atau keluar kota, di GBI lo Bapak peminatnya mungkin Pak. Lamun dakwahnya ngalawak kan begitu. Tapi kalau dakwahnya betul-betul berpegang kepada prinsip, mau di daerah manapun ya reaksinya seperti itu. Makanya disinir oleh Allah itu, wahai Muhammad, engkau tidak usah melobangi bumi dan tidak usah bikin tangga ke langit. Bersabar saja dalam berdakwah itu. Walau seandainya menghendaki Allah, seandainya Allah menghendaki,
La jama'ahum, la sungguh jamaah akan mengumpulkan hum mereka alal huda, di atas petunjuk. Ini kabar gembira lagi nih. Sebetulnya dengan adanya pengingkaran terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang kafir, orang musyrik, itu adalah lahan ibadah, Pak. Lahan amal itu. Lahan amal. Kenapa? Lamun orangnya baik semua, benar semua, di mana dakwahna tuh, Pak, gitu. Kalau seandainya di zaman Nabi Musa nggak ada Fir'aun, Nabi Musa mau dakwah kepada siapa? Kan gitu ta. Makanya Nabi Musa dakwah kepada Nabi Harun. Nabi Harun kan sudah soleh, Pak. Kalau seandainya di zaman Nabi Muhammad nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab, mau dakwah kepada siapa? Abu Bakar gitu. Abu Bakar kan dari dulu, dari awal sudah percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi dengan adanya para penentang dakwah nih, Pak, itu adalah lahan dakwah. Kalau tidak ada para penentangnya, mau di mana dakwahnya gitu. Ibarat seorang petani, kalau nggak ada areal pertaniannya, mau di mana dia bertani itu? Mau jadi petani nage, Pak. Dan disebut petani itu karena dia bertani. Disebut bertani itu karena ada areal pertaniannya. Seorang ustadz disebut pendakwah karena ada medan dakwahnya. Kalau tidak ada medan dakwahnya, ya ada kumaha dakwahnya tuh, Pak. Jadi bisa saja, Pak, kalau Allah mau bisa saja semua manusia itu dikumpulkan oleh Allah dalam satu petunjuk. Balalanar kabeh bisa saja. Tapi memang sengaja Allah itu menciptakan manusia-manusia seperti itu. Kan dari awalnya juga kan ayah Nabi Adam, ayah iblis, kan begitu, Pak. Kan lahan dakwah. Fala maka janganlah takunanna engkau menjadi. Janganlah engkau menjadi wahai Muhammad minal jahilin, orang-orang yang bodoh. Jadi kamu itu harus cerdas wahai Muhammad, kalian itu harus cerdas wahai umat Islam. Bahwa dakwah itu seperti itu. Dakwah itu menuntut adanya keikhlasan, menuntut adanya kesabaran, menuntut adanya keistiqomahan, keteguhan. Bahwa dalam berdakwah itu tidak semuanya orang itu simpati empati, ada juga yang antipati gitu, Pak. Bahkan boleh jadi yang antipati itu jauh lebih banyak ketimbang yang simpati. Bersabarlah gitu, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.